Halo, selamat pagi Nita. Selamat pagi, Bu. Nah, silakan duduk Nita. Ya, Apa kabar hari ini, Nit? luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke, Ibu senang sekali bertemu dengan Nita hari ini. Saya juga Dan ya, dan sesuai dengan percakapan kita lewat telepon kemarin pagi, meskipun ya terkendala karena kesehatan Ibu terganggu, karena jaringan yang kurang bagus, dan Ibu juga harus buru-buru check up kesehatan Ibu di rumah sakit. Ya maklumlah, sekarang kan Ibu sudah tua, Ibu sudah sehat, jadi Bu. sudah banyak kendala. Iya, Sudah nih, iya. ya sekarang Syukurlah, Bu. ya, ya puji Tuhan Bang, sudah dalam keadaan yang sehat, baik, dan bahkan boleh dapat bertemu dengan kita kembali. Dan kemarin lewat telepon kita putuskan untuk bertemu ya Nit, Ya, betul, Bu. dan jadilah hari ini hari yang baik untuk Ibu dan Nita. Namun Ibu beri apresiasi dan salut dengan Nita Ya, bahwa makasih, Bu. sesuai dengan perjanjian Ibu kemarin lewat telepon bahwa Ibu akan menunggu Nita di ruang guru hari ini pada jam istirahat hari ini. Nah, dan ternyata Nita on time ya, tepat waktu, sekarang sudah berada di hadapan Ibu saat ini. Nah, sekali lagi ya Nit, Ibu senang dan Ibu like dengan Nita. Hebat Nit, Ya, hebat. makasih. Makasih, Bu. Nah, Nit, kebetulan ini di meja Ibu ada permen nih, dan ada minuman. Ibu sediakan khusus untuk Nita hari ini, karena Nita sudah merespons akan panggilan Ibu walau hanya lewat telepon, dan ternyata kita boleh bertemu saat ini. Dan silakan Nita makan, bahkan boleh juga minum air yang sudah Ibu sediakan dan ada di atas meja ini. Ini untuk Nita sebelum kita berdiskusi atau kita bercerita, biar lebih semangat ya Nit. Iya, Bu. Ya, oke Nit. Sekarang Nita di keluarga berapa bersaudara? Ada 4, Bu. Oh, 4 ya. Iya. Terus Nita anak keberapa ya? Nita anak keberapa? Anak yang tertua, Bu. Oh, yang sulung ya. Pasti di keluarga, kalau anak yang sulung sama seperti Ibu juga anak yang sulung. Iya. Selalu mengharapkan, adik-adik mengharapkan atau selalu menilai apa yang Ibu lakukan. Pasti sama juga dengan yang dialami Nita ya. Di rumah Sama, semua Bu. Iya. mencontoh apa yang Nita lakukan. Mereka selalu mencontoh, apakah itu yang baik, apakah itu buruk, semua mencontoh apa yang kita sebagai anak sulung lakukan. Betul ya Nit? Iya, betul, Bu. Nah, kalau di keluarga Ibu, Ibu suka traveling, jalan-jalan, refreshing begitu Nit. Kalau di keluarga Nita, suka Membaca, jalan-jalan. Saya suka membaca. Hobi Baca membaca. buku. Oh ya, memang hobi
tiap orang beda-beda ya, satu dengan yang lain beda-beda. Jadi mungkin apa di keluarga suka membaca atau hanya Nita? Nita sendiri yang suka membaca. Memang ayah saya suka membaca, Bu. Jadi menurun kebiasaan itu menular. Jadi menular pada anak. Oh ya, bagus Iya. itu, bagus. Jadi tetap pelihara semangat suka membaca yang diturunkan oleh orang tua ya. Iya. Terus, Iya, Bu. ya, jadi itu sudah termasuk dengan hobi ya, Nit. Iya. Jadi Iya, selain Bu. hobi membaca, apa hobi yang lain? Ada hobi yang lain atau hanya Jalan-jalan, suka membaca? Menyanyi? jalan-jalan. Iya, traveling. Oh, sama. Sama, Bu. Sama dengan Ibu. Oh, ternyata kita mempunyai banyak kesamaan. Iya. Ya, begini Nit, kenapa di telepon kemarin Ibu menyuruh Nita untuk datang temui Ibu di ruang guru pada waktu istirahat. Memang sih, istirahat itu bagi siswa kan sangat menyenangkan. Guru juga perlu istirahat. Jadi maksudnya ya Nit, biar kita berdiskusi lebih fokus sih. Kita tidak terbeban dengan pelajaran. Bahkan Ibu boleh sharing dengan Nita. Nita pun boleh sharing dengan Ibu. Pokoknya bebas lah kalau dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah Ibu mau berdiskusi, cerita dengan Nita secara tatap muka, berduaan. Ya hanya kita berdua, biar agak nyaman sih. Kalau kemarin suasananya tidak enak dan Ibu lebih banyak tidak fokus dengan apa yang akan kita bicarakan karena ya banyak orang yang mondar-mandir di sekitar Ibu ketika Ibu berada di rumah sakit. Jadi kita putuskan berdua, kita tetapkan berdua untuk kita berdiskusi di ruang guru ya. Iya, Bu. Nah, ini Ibu perhatikan dan bahkan juga Ibu dengar dari teman-teman guru Ibu, teman-teman guru ya. Kalau di ruang guru kami selalu bercerita bahwa Nitanya kalau berkelompok begitu suka kerja sendiri ya. Apa benar itu ya Nit? Iya, Bu. Jadi Saya lebih suka kerja sendiri karena di kelompok yang sudah dibagikan, Bu, saya kurang nyaman dengan 2 orang teman sebab saya sudah pernah bertengkar dengan mereka, Bu. Karenanya ketika satu kelompok untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, kami tidak bisa kerjasama karena pertengkaran itu, Bu, tidak pernah diselesaikan. Makanya saya tidak nyaman, Bu, kalau berada di kelompok itu. Karena di kelompok itu ada 2 teman yang sudah pernah berkelahi dengan saya. Makanya saya tidak merasa nyaman, Bu, kalau kerja di situ. Makanya saya cenderung untuk kerja sendiri. Apakah masalah Nita ini pernah disampaikan ke guru mata pelajaran? Memang, Bu, kejadiannya, pelajaran memang kejadiannya, Bu, itu sudah selesai kegiatan sekolah.
sudah selesai kegiatan pembelajaran, jadi sudah waktunya untuk pulang. Makanya persoalan itu belum pernah diselesaikan, Bu, karena waktunya tidak di jam pelajaran. Waktunya sudah ketika akan pulang, Bu. Oh, begitu. Iya. Jadi, gimana hubungan Nita dengan teman-teman selama ini, nih? Iya, karena itu. Bagaimana, Nit? Karena itu, Bu, saya tidak merasa nyaman, Bu, kalau sekelompok dengan mereka. Tapi kalau dengan teman-teman yang lain, saya bisa kok, Bu. Saya bisa kerjasama. Cuman jadi kalau kelompok di mata pelajaran lain, bukan mata pelajaran Ibu, saya berkelompok dengan teman yang lain, saya bisa, Bu. Cuman untuk di kelompok mata pelajarannya Ibu, karena kebetulan dua teman yang pernah bertengkar dengan saya ada di kelompok itu, makanya saya cenderung tidak mau untuk. Lebih baik saya kerja sendiri, Bu, karena memang mereka pun marah pada saya pun tidak nyaman itu. Tapi nilainya bagus loh. Nilai yang Nita masukkan itu di kelompok bagus. Tapi iya, saya kerja sendiri. Saya kerja sendiri pakai fasilitas yang ada di rumah, Bu, dengan internet. Oh iya. Saya coba untuk selesaikan sendiri. Iya, itu karena juga hobi membaca ya, Nit? Iya, iya, Bu. Nah, terus kalau ketemu dengan teman-teman di kelompok itu, pas lagi jalan, pas lagi di kantin, apa yang Nita katakan kepada mereka? Karena kan Nita sudah mempunyai suasana hati yang tidak nyaman mungkin. Kalau saya memilih diam, Bu. Saya kadang-kala bertemu mereka hanya memilih untuk diam. Mungkin, Bu, Ibu bisa memfasilitasi saya. Artinya membantu saya, Bu. Supaya saya dan teman-teman saya itu bisa akur lagi, bisa seperti dulu-dulu lagi, kami boleh berteman lagi dan bisa bekerja sama dalam kelompok, Bu. Karena kalau sudah pernah, Bu, saya mencoba tersenyum pada mereka, tapi mereka cuek dengan saya. Makanya mungkin Ibu boleh bantu saya, Bu, untuk memfasilitasi saya bisa akur lagi dengan mereka. Karena memang belum pernah diurus, Bu, masalah ini. Belum pernah diselesaikan. Iya. Oh iya, pastilah, Nit, Ibu akan bantu. Nita kan juga dengan teman-teman yang lain adalah anak didik Ibu. Tidak ada guru yang mengharapkan anak didiknya untuk mempunyai karakter yang tidak baik, ataupun tidak ada seorang guru pun menginginkan siswanya tidak berhubungan dengan baik atau menjaga jarak satu dengan yang lain. Pasti semua guru mengharapkan hal-hal yang terbaik untuk anak didiknya. Nah, dari segi perubahan perilaku Nita, menurut Nita, apakah itu sesuatu yang benar untuk dipertahankan? Misalnya rasa tidak nyaman itu ketika berkelompok, ingin bekerja sendiri. Iya, sebenarnya, Bu, saya tidak mau kerja sendiri juga, cuma karena keadaan dengan teman yang
tidak berdamai itu tidak nyaman bagi saya, makanya saya memilih untuk kerja sendiri. Mungkin juga kalau Ibu bisa membantu saya dengan merubah mungkin keanggotaan kelompok, saya mungkin bisa juga kerjasama, Bu. Kalau seandainya di samping Ibu memfasilitasi dan Bu, saya untuk berbaikan dengan teman-teman saya, bisa juga Bu dirubah mungkin kelompoknya, keanggotaan kelompok itu yang dirubah, supaya saya lebih bisa kerjasama dan bisa rasa nyaman. Oh ya, nanti kita bicarakan ketika Ibu masuk di kelas ya, Nit. Karena Iya, Bu. kelompok itu kan kita sudah kesepakati bersama sebelum kegiatan belajar mengajar awal. Jadi sebelum masih awal-awal semester, kita sudah sepakati bersama kelompok-kelompok kita. Jadi nanti Ibu usahakan kita bicarakan dengan teman-teman di kelas ya, Nit. Iya, Bu. Nah, mengapa Nit Ibu merasa penting bertanya begitu kepada Nita? Karena Ibu tahu dan selalu Ibu perhatikan bahwa Nita bisa perform kembali, Nita bisa percaya diri, dan bahkan dari segi hubungan Nita dengan teman-teman, Ibu lihat Nita lebih unggul. Cuman ada sesuatu yang ada pada diri Nita yang selalu Ibu merasa prihatin ketika Ibu melihat Nita. Karena Nita di kelas ketika berkelompok Nita suka menyendiri. Tapi ada kesenangan bagi Ibu karena tugas-tugas yang diberikan selalu Nita kerjakan dengan baik, tetapi bukan juga di mata pelajaran Ibu ya. Ibu dengar di mata pelajaran yang lain juga nilai-nilai Nita bagus, tetapi Ibu ingin Nita bahagia. Ibu ingin Nita tidak merasa tertekan di kelas karena tidak nyaman, dan teman-teman juga bisa melihat Nita yang begitu luar biasa. Guru-guru juga merasa bangga dengan Nita. Dan harapannya apa ya, Nita? Harapannya dari hasil diskusi kita saat ini, ketika Nita sudah sharing ke Ibu permasalahan yang Nita alami pada waktu melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, Nita bisa tahu pasti apa yang harus segera dilakukan. Boleh begitu, Nit? Nah, agar besok atau ke depan nanti Nita punya karakter yang tidak mudah putus asa, pantang menyerah, atau yang positif-positif yang seharusnya ada pada diri Nita. Dan ini Nit sudah mau ujian semester kenaikan kelas. Pencapaian apa atau apa yang diinginkan Nita untuk semester ini? Terutama hubungan dengan teman-teman di kelompok, lambat laun Nita perbaiki ya. Iya. Sebelum Ibu masuk di kelas. Iya. Oke, Dit. Sesuatu yang baik itu dan pasti akan sangat menyenangkan bila semua dapat kita capai. Ibu sarankan tetap berdoa terus dan serahkan semua beban, rasa hati yang tidak nyaman, perasaan yang tidak enak, bahkan mungkin ada marah atau Nita merasa tidak ada keadilan.
sebagai orang yang percaya pada Tuhan, serahkan semua padanya. Kiranya Tuhanlah yang dapat membuat persoalan kita teratasi dan bahkan kita bisa lebih kuat. Siapkah Nita untuk semua itu? Siap, Bu. Saya berkomitmen untuk berdamai dengan teman-teman, tentu dengan bantuan dari Ibu Guru, supaya saya bisa bekerja dalam kelompok dengan nyaman, sehingga tugas-tugas yang Ibu berikan dalam kelompok itu bisa saya selesaikan, Bu, dengan baik, tepat waktu, dan memperoleh nilai yang baik, Bu. Itu komitmen saya. Ya, Ibu yakin itu, Ibu yakin, Ibu percaya bahwa Nita sanggup dan mampu untuk melakukan semua itu. Ya. Tetap berdoa dan tetap semangat ya, Nit. Iya, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. Nita. Nah, terima kasih Nita sudah berdiskusi dengan Ibu, dan selalu pesan Ibu tetap semangat. Ya, ya, tetap semangat, Bu. Ya, terima kasih, Bu.